Kita wudhu dulu. Wudhunya sini aja dulu ya. Masuknya kaki kiri. Ayo. Kaki kiri dong. Nah, so. Ya, sok. Sini. Tangan dua dong. Nah, kayak gini nih, kayak gini. Duh, ini kok wudhu di dalam kamar mandi? Iya. Kenapa emang? Cara wudhunya bagaimana tadi? Kayak gini nih. Oh, kalau gitu mah takutnya kurang afdal, Mas. Takutnya mustakmal airnya. Mustakmal itu apa itu, Mas? Mustakmal itu, ayo kita mendingan nanya ke Pak Ustadz aja yuk, biar jelas. Oh, Nanti biar Pak Ustadz yang jelasin. Kalau saya kok kurang begitu paham gitu. Coba iya. nanti nanya ke Pak Ustadz aja ya. Iya, iya, Yuk siap kita lah. nanya ke Pak Ustadz yuk. Ayo adik, kita tanya ke Pak Ustadz, Be. Yuk. Ayo. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adik, Salim. Saya tadi lihat Mas Budi Pak Ustadz ngajarin wudhu putranya, tapi kok di tempat Masya Allah, kecil gitu Pak ya. Ustadz. Anak soleh. Ya. Kelihatannya kok tidak memenuhi syarat itu untuk wudhu Pak. Terus Kenapa? takutnya mustakmal juga. Oh, iya, Cuma iya. saya mau menjelaskan mustakmal itu apa, kok saya kok belibet gitu Pak, ya susah gitu. mustakmal Iya, itu iya, gimana gitu Pak. Ya baik. Ya baik. Yuk kita sambil duduk aja, santai, kita santai. Oke, Kita sambil ya. duduk santai, kita jelasinnya. Jadi gini, di antara syarat sahnya wudhu itu harus dengan menggunakan air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan atau air yang mutlak itu mengecualikan air yang mustakmal. Air yang suci mensucikan itu seperti air sumur, air kran biasa gitu, suci mensucikan. Ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan, seperti air kelapa, air minuman, teh gitu. Nah, ada lagi air yang suci tapi tidak mensucikan. Contoh seperti air bekas digunakan bersuci, baik bekas digunakan bersuci menghilangkan hadas atau bersuci menghilangkan najis. Nah, contoh yang tadi seperti yang adik tadi lakukan, Ya. yaitu dia wudhu berarti ya, Ya. dia wudhu, airnya diambil dari situ, kemudian dia usapkan atau basuhkan ke wajah, jatuh ke situ lagi, Iya. dia kemudian gunakan lagi, padahal airnya air sedikit. Iya. Nah, jadi kalau air sedikit itu, kalau kita ambil wudhu di situ langsung kita celubin, itu air yang sedikitnya itu menjadi mustakmal. Mustakmal itu artinya air yang bekas digunakan untuk bersuci. Baik bersuci menghilangkan hadas seperti wudhu, Ya. seperti kita basuh muka gitulah niat wudhu. Nah, air yang bekasnya itu jadi mustakmal. Kemudian air dimasukin ke ember tersebut, basuh tangan, berarti air di ember ini menjadi mustakmal karena bekas digunakan untuk bersuci. Tapi air Gitu. itu tetap suci ya Pak? Tetap suci, airnya suci. Artinya kalau diminum boleh, diminum boleh, tapi dipakai wudhu lagi nggak boleh, dipakai mensucikan najis nggak boleh. Gitu. Itu namanya air mustakmal, yang bekas digunakan untuk bersuci, baik bersuci menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Berarti saya tadi nggak sah ya Pak Ustadz ya kayak gitu? Yang nggak sah, berarti nggak sah, harus diulang berarti. Dan air yang itunya ya, air yang sedikitnya itu
itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Nah, caranya gimana? Caranya ganti air, buang, ganti air, atau air tersebut masukkan ke dalam bak yang besar, yang ada 2 kulah. 2 kulah itu air yang kalau di wadah itu, kalau di wadah persegi 4 itu, panjang, lebar, dan tingginya itu minimal 60 cm, airnya penuh itu 2 kulah. Jadi kalau air banyak itu tadi kan Iya. 2 kulah ya, 2 kulah atau lebih, kemudian airnya penuh, atau baknya lebih gede, pokoknya seukuran segitu, maka itu aman. Kalau kita mau wudhu langsung ngambil nyiduk dari situ juga, airnya bekasnya ke situ juga, kita nyelam juga, itu nggak masalah, itu boleh. Airnya tetap suci dan mensucikan kalau air 2 kulah. Jadi kalau air 2 kulah itu mau dipakai wudhu, mau dipakai mandi di situ, itu tidak jadi mustakmal kalau air 2 kulah. Tapi kalau airnya sedikit, maka cara bersucinya itu harus ambil, disiuk gitu. Jadi jangan air kemudian masuk lagi ke situ lagi, ambil lagi, apalagi kalau dimasukin gitu. Itu nanti bisa menjadi mustakmal. Kecuali kalau ada percikan-percikan air mustakmal masuk ke air sedikit itu nggak masalah kalau percikan-percikan sedikit. Bekas wudunya itu, air bekas wudunya itu banyak mencampur kepada air sedikit, maka itu air yang sedikit itu menjadi terbawa menjadi mustakmal karena campuran mustakmalnya itu udah banyak gitu. Oh, maaf Pak Ustadz. Padahal dari dulu saya cara wudhunya gitu. Gimana Pak Ustadz? Yang dulu-dulu itu saya ibadahnya gimana ya? Ya, yang dulu-dulu gitu, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan diampuni karena ketidaktahuan. Sekarang kita udah tahu, maka kita perbaiki. Makanya setiap hari kita belajar, sempurnakan, Insya Allah. sempurnakan. Makasih Pak Gitu. Terima kasih Pak Ustadz atas Ya, penjelasannya. sama-sama. Jadi saya jadi paham tentang Alhamdulillah. wudhu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. sama-sama. Ya, Ayo, terima adik, kasih wudhu sudah lagi. belajar bersama. Iya. Nah, wudhu lagi yang benar ya. Ya.